Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Majas personifikasi membandingkan manusia dan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contoh, laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Angin berbisik di telingaku. Matahari tersenyum di langit. Majas metafora menyamakan dua hal yang tidak sama secara harfiah atau literal. Gaya bahasa ini sering digunakan dalam sastra, puisi, dan prosa untuk menambah daya tarik atau memberikan makna yang lebih dalam sehingga teks menjadi lebih indah, memukau, dan menyentuh perasaan membacanya. Contoh, sang raja siang bersinar dan membawa kehangatan. Dia adalah pita dalam kegelapan. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang tidak berlebihan dan tidak masuk akal. Contoh, di teman itu menggelegar membawa angkasa. Alegori. Majas alegori digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau filosofis yang lebih dalam atau untuk memberikan interpretasi yang lebih kaya atas suatu cerita atau teks. Dalam alegori, suatu bentuk atau konsep digunakan untuk mewakili atau mempresentasikan suatu hal yang lain. Contoh, kupu-kupu yang melintas mewakili kebebasan dan transformasi. Lumbung padi yang penuh mewakili kesuksesan dan kekayaan. Majas simile. Majas simile digunakan untuk membuktikan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata-kata seperti atau sebagai. Simile digunakan untuk memberikan efek khusus, meningkatkan deskripsi atau memperkuat perasaan. Contoh, dia berbicara seperti air yang mengalir. Wajahnya segar seperti buah delima. Majas satir cukup mirip dengan majas sarkasme, hanya saja majas satir memakai ungkapan dalam menyindir. Alih-alih kata yang keras dan kasar, contoh majas satir. Badan boleh pendek, tapi percaya diri jangan ciut dong. Berapa tahun kau sudah belajar masak? Rasanya tetap saja begini-begini saja. Antonomasia. Majas antonomasia biasanya digunakan dengan nama atau gelar yang secara umum mewakili seseorang atau sesuatu yang lebih spesifik. Majas ini sering digunakan untuk menyampaikan suatu ide atau perasaan secara implisit atau memberikan efek khusus dalam teks. Contoh, Bapak Proklamator mengacu pada Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menggunakan kata atau frasa untuk mewakili suatu objek. Kata yang digunakan biasanya masih terkait dengan objek tersebut. Contoh, Jonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolahnya. Majas eufemisme. Majas eufemisme digunakan untuk mengganti kata-kata atau frasa yang kasar atau tidak sopan dengan kata-kata atau frasa yang lebih halus atau sopan. Eufemisme sering digunakan untuk menghindari konfrontasi atau menyampaikan pesan yang lebih halus. Contoh, dia telah pergi ke alam sana, artinya dia meninggal. Dia sedang mengalami kesulitan finansial, artinya dia sedang miskin. Majas ironi. Majas ini digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contoh, soalannya sangat merdu sekali seperti kaset kusut.